Oke, halo semua, dan di video kali ini kita bakal mereview satu patch yang cukup menarik. Kenapa? Karena di sini kita bisa mempunyai dua tim Yamaha di MotoGP 24. Yang pertama Yamaha Monster dan yang kedua adalah Yamaha Pramac Racing. Nggak hanya ngerubah tampilannya saja, tapi di sini untuk sound engine juga udah pakai Yamaha punya. Nah, kemudian ada satu hal yang di-update juga, termasuk knalpot M1 yang udah dibalikin ke posisi semula seperti M1 pada dulu kala dengan knalpot pendeknya yang ada di sebelah kanan bawah, tepatnya di bawah dari footstep. Jadi baik itu dari tim Pramac dan juga tim Monster Energy, semuanya mendapatkan update seperti ini. Itu update pemotongan knalpot yang udah dipendekin lagi. Nah, ini malah ngebikin Yamaha M1 makin ke lebih berasa aura M1-nya, tidak seperti M1 yang kemarin waktu pakai knalpot panjang. Itu aneh banget asli. Dan sekarang gue bakal coba untuk lakuin satu gameplay race nih. Kita bakal ngejajal Yamaha M1 Pramac Racing untuk MotoGP 2025. Jadi sambil nungguin mod yang full update, kita bakal jajal satu-satu dari mod yang udah ada di forum. Oh my goodness, maaf agak crash. Tepat di mata Marquez terjatuh di hadapan kita dan dia sekarang out of the race. Oke, kita bersama pembalap kita sendiri yakni Gorioris yang udah kita custom juga menjadi wearpacknya si Miguel Oliveira yang merupakan pembalap dari tim ini di musim 2025. Oke, kita nginjak track limit, makanya langsung dikasih peringatan oleh MotoGP Stewart. Maverick menjadi race leader, Pecco kedua, dan Jorge Martin ketiga, Enea di posisi keempat. Brad Binder akibat dia ngejatuhin si Marquez tadi, akhirnya dia diganjar hukuman untuk memasuki area long lap penalty. Nah, gue pikir kemarin di tes MotoGP Barcelona, gue pikir Yamaha sudah pakai mesin V4 cuy, ternyata masih aja pakai mesin inline 4. Nah, pertanyaannya kira-kira apakah dengan mesin V4 Yamaha bisa langsung bangkit dan mengacak barisan depan? Itu pertanyaannya. Kalau dari gue pribadi itu kayaknya nggak akan semudah itu. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Soalnya kalau mengacak kepada Honda yang menggunakan mesin V4 juga, taunya mereka nggak bisa ngatasin masalah mereka sendiri. Untuk ngalahin Ducati apalagi udah nggak akan bisa. Jadi, Maverick Race. Jadi meskipun Yamaha udah menggunakan mesin V4, ada kemungkinan mereka juga nggak akan langsung bisa ngacakin barisan depan. Pokoknya ya nggak semudah membalikkan telapak tangan cuy. Intinya Yamaha perlu berbenah banget ya. Ya mungkin langkah untuk mengambil mesin V4 udah bagus, cuman kita nggak tahu apakah nanti bakal langsung top banget performanya atau mungkin malah justru seperti Honda. Alih-alih mengharapin V4 untuk bisa persaingan di barisan depan, tahu-tahunya malah mentok di posisi belakang aja cuy. Tapi dengan kehadiran dari satu tim ini, tim Pramac Racing ke Yamaha menjadi tim satelit, bukan tidak mungkin nanti untuk prospek dari Yamaha bakalan bagus lagi. Soalnya kalau kita ngelihat Prima Pramac Racing itu kan mereka sebenarnya udah pakai Ducati lama banget, yang otomatis sebagai fans MotoGP kita punya pendapat bahwa mereka udah hafal banget sama seluk-beluk dari data Desmos Edisi. Nah, bisa jadi nanti dengan bantuan Pramac Racing, data-data atau pengalaman dari tim Pramac yang sudah menggunakan Ducati Desmos Edisi, itu datanya bisa diimplementasikan ke YZR M1 dengan mesin V4. Nah, itu bisa aja terjadi. Namun itu hanya sebatas opini saja karena kita nggak tahu pasti apa yang terjadi di dalam ruang lingkup pabrikan Yamaha. Soalnya Yamaha itu orangnya orang Jepang tuh biasa katanya sih gengsian kan untuk kopas atau menyalin data yang ada dari tim lain. Harga dirinya kuat banget cuy. Tapi pada akhirnya harga diri mereka lah yang bikin mereka rusak sendiri. Tidak bisa se-perform layaknya Ducati dan juga Aprilia KTM. Dan gokilnya di musim lalu pabrikan yang bisa mengalahkan Ducati ya cuman Aprilia doang. Itu pun sekali kemenangan dengan Maverick Vinales. Semua race-nya dimenangin sama Ducati ya guys ya. Jadi benar-benar musim ini ya, musim 2020 itu merupakan musim yang sangat spektakuler banget bagi pabrikan Ducati. Sekali doang
pabrikan Ducati tidak menjadi juara terlebih di MotoGP Cota di Circuit of the Americas dengan kemenangan dari Maverick Vinales bersama Aprilia Racing Factory. Nah guys, sekarang kita masih di posisi keempat dan untuk ngejar ini ya kayaknya susah banget nih guys ya. Apakah nanti mereka bakal ada yang crash karena biasanya race di MotoGP Thailand itu ada beberapa tikungan yang ngebikin para pembalap terjatuh yang gak kuat nahan mungkin ya, karena memang tricky itu balapan di MotoGP Thailand. Sebenarnya nggak terlalu tricky, hanya saja pengereman juga harus dijaga, itu yang ngebikin kita suka kepleset ketika menikung cuy. Oke, last corner akan mencoba hard braking from Gorioris. Oke, hati-hati. Naik sekali, dari belakang masih ada Acosta yang juga bersiap untuk menyusul Gorioris alias Miguel Oliveira Custom Rider. Oke, first corner. Dan next season di musim 2025 Pramac mengganti semua pembalapnya, termasuk sekarang ada Jack Miller dan juga Miguel Oliveira. Kira-kira dengan mereka yang hadir di Pramac Racing bisa nggak ya ngebikin Yamaha bangkit lagi ya? Semoga saja. Dan Jorge Martin terjatuh di depan mata kita. Oke, exit corner guys. Acosta masih menempel dan mencoba menempel laju dari Gorioris. Oke, kita mencoba late braking, hati-hati. Masuk ke lap keempat dan tinggal beberapa lap lagi, balapan akan segera usai. Dan kenapa kita menggunakan track Thailand sebagai gameplay kali ini? Karena di musim 2025 Thailand menjadi tempat untuk testing MotoGP menggantikan Qatar. Plus Thailand menjadi seri pembuka untuk MotoGP 2025. Untuk pertama kali setelah sekian lama akhirnya seri pertama digelar kembali di sirkuit non-Arab. Mungkin ya alasan kenapa Thailand menggelar balapan MotoGP seri perdana di tahun depan ya mungkin karena yang pertama mereka ingin, terus yang kedua karena ada Sophia Chandra yang akhirnya naik di kelas MotoGP bersama LCR Honda Indonesia menggantikan Takaki. Oh, Enea crash juga, astaga, kita nabrak si Enea dan terpaksa kita ngelambat tadi karena kalau kita tetap maksa kenceng tadi waktu melihat si Enea crash, bukan tidak mungkin kita akan terjatuh juga tuh kan. Fabio malah terjatuh juga gara insiden tadi. Chaos banget sih asli. Tapi ya sayangnya kita malah tercecer di urutan kelima untuk saat ini. Aduh, malah kena track limit lagi cuy. Oke, early braking, apakah bakal jatuh? Sepertinya belum ada yang jatuh dan sangat aman sekali. Pecco pertama, Espargaro kedua, Acosta 3 dan Marco Bezzecchi keempat. Mungkin kita bisa ngerebut teman dari si Marco Bezzecchi sama dari si Pedro Acosta. Lihat saja apa yang bisa dilakuin nanti hingga akhir balapan kita lewati. Nice, tikungan kelima. Kita mencoba mengambil dari inside line. Finally kita dapat momentumnya. Kita blok pas biji ya Marco Bezzecchi. Masih side by side hingga sekarang di tikungan ke-7. Nice, kita bisa mengalahkan Marco Bezzecchi dengan sangat mudah sekali. Pecco masih menjadi fastest lap of the race. Sektor ketiga sudah melewati dan sekarang sektor keempat. Marco Bezzecchi di belakang kita dan Alex Marquez di tempat ke-7. Oke, ini dia last sektor. Dua tikungan terakhir. Back straight, RHD on. Hard braking from Gorioris. Oke, last corner guys. Masuk perlahan. Kemudian exit kembali menuju lap ke-6. First corner lap terakhir dan saatnya fokus untuk menyusul. Dan inilah dia momentumnya, kita mencoba speed trim dari Pedro Acosta. Gas-gas rider, langsung kita libas Acosta di sebelah kanan. Menuju tikungan ketiga, hard braking from Gorioris. Kita blok pas, namun Acosta cukup memberikan perlawanan. Dan dia akhirnya kita overtaking. Oh, sekarang giliran Espargaro yang akhirnya kita overtaking. Bisakah di sini? Kita ambil dari sisi kanan, langsung kita tutup jalur dari Alexis Espargaro. Oh, cukup tricky. Oh, Espargaro ngeberikan perlawanan, mencoba men-switch back. Namun sekarang inilah dia momentumnya, langsung kita ambil inside dan masih belum bisa kembali side by side dengan Espargaro hingga di tikungan ke-7. Espargaro kembali lawan dan nyaris saja kita ditabrak oleh Espargaro dan kita berhasil menggeser Espargaro ke posisi ketiga. Nice, Asep masih Sigurius di posisi kedua saat ini dan lagi-lagi dan lagi Espargaro sangat agresif di balapan kita hari ini. Last sektor kita masuki dan serangan Espargaro akan segera datang. Berhati-hati Pramac Racing dan inilah dia last corner.
Lap terakhir, Pramac Racing berhasil membuktikan diri bersama Yamaha pun mereka masih bisa tangguh dan bisa meraih podium di MotoGP. Ya semoga aja next season Yamaha bisalah bangkit minimal masuk di 5 besar rutin tiap balapan. Itu aja yang kita ingin untuk musim depan. Gak perlu juara dunia, yang penting bisa masuk 5 besar aja. Dan pokoknya 4 pembalapnya wajib masuk di 10 besar ya kalau bisa. Itu yang kita harapkan sebagai fans MotoGP untuk melihat kembali Yamaha bangkit di barisan depan. Jadi gimana nih guys menurut kalian, apakah nanti dengan kehadiran Pramac Yamaha apakah bakal membuat sebuah peningkatan performa untuk YZR M1? Berhubung Pramac itu pernah menggunakan Ducati bertahun-tahun lamanya, dan kalau kita berpikir mungkin adalah data-data dari Desmos Edisi yang mungkin akan diselipin ke YZR M1. Nah kalau kayak gitu pasti bakal bagus banget tuh ya. Semoga aja semua itu bisa terjadi, karena itu hanya sebatas opini pribadi dari Goriori saja. Ya semoga aja next season atau next year ya di MotoGP 2020 semoga aja Yamaha bisalah bangkit minimal tembus top 10 untuk keempat pembalapnya, semoga saja. Jadi oke semua, kalau gitu bisa nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP gameplay untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.